Bab 1766. Pria yang tersenyum di depannya memang Charlie, yang telah lama dirindukan, dicintai, dan dirindukannya. Pada saat ini, di lubuk hati Nanako, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Bagaimana mungkin dia? Kenapa dia? Kenapa dia di sini? Apakah aku sedang bermimpi? Mungkinkah aku sudah mati, dan semua ini hanyalah ilusi setelah kematianku? Baru saja, aku bahkan merasa jika aku bisa melihat Charlie sebelum aku mati, aku akan mati tanpa penyesalan, tapi siapa yang berani percaya bahwa Charlie tiba-tiba datang untuk menyelamatkanku seperti dewa dari surga? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya di benaknya berkumpul bersama, dia terkejut dan ragu-ragu, gugup dan bersemangat, dan seluruh tubuhnya gemetar sampai tidak bisa berkata-kata. Saat ini, Charlie adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Dia memandang Nanako, tersenyum, dan bertanya, "Nona Ito, bagaimana kabarmu sekarang?" Mendengar suara Charlie, Nanako akhirnya memastikan bahwa semua yang ada di depannya bukanlah ilusi. Dia telah jatuh cinta sejak lama dan bahkan berpikir bahwa Charlie, yang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, datang untuk menyelamatkannya ketika dia berada di saat paling kritis dalam hidupnya. Pada saat ini, Nanako akhirnya menyadari kebahagiaan tertinggi seorang wanita. Ia merasa bahwa dalam hidup ini, tidak akan ada lagi momen yang dapat melampaui setiap menit dan setiap detik masa kini. Bahkan jika harus membiarkannya mati sekarang, dia merasa hidupnya telah sepenuhnya terpenuhi, tanpa penyesalan. Akibatnya, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan berteriak dengan keras, "Guru! Aku kembali dari Arrows Hill, menantikan reuni denganmu siang dan malam, aku tidak berharap kamu benar-benar datang." 4 ninja berada di ambang musuh, dan salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan memarahi, "Nak, apakah kamu membunuh King Tian?" Charlie tersenyum kejam, "Aku membunuhnya, apa yang bisa kamu lakukan?" Pria itu mengertakkan gigi dan berteriak, "Bastard! Membunuh 6 anggota keluarga Tenglin, saya ingin hidup Anda." Charlie memandang keempat ninja itu, dan berkata dengan ringan, "Kamu sedikit berisik, karena kamu menginginkan hidupku, jangan ganggu orang lain di rumah besar ini." Setelah berbicara, dia memegang perintah gemuruhnya dengan satu tangan, dan bergumam dengan suara rendah, "Guntur." Tiba-tiba, serangkaian guntur yang membosankan tiba-tiba terdengar di langit yang suram. Rangkaian guntur ini segera menyebabkan seekor anjing menggonggong, dan malam bersalju yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi berisik. Saat ini, Charlie mencibir dengan jijik, dan berteriak, "Mau dibayar, kan? Ayolah. Aku akan mengirimu untuk menemui mereka sebelum mereka jauh." Pria itu tidak tahu bahwa guntur itu disebabkan oleh Charlie, dan dia meraung marah, "Bastard, kamu harus mati hari ini." Begitu suara itu jatuh, dia mengangkat tinggi pedang ninja dan menebas Charlie dengan kecepatan yang sangat cepat. 3 lainnya tidak jauh di belakang. Salah satu dari mereka melompat langsung ke udara, mengayunkan pedang ke arah Charlie dari udara. 2 lainnya dengan cepat menjauh ke samping dan melambaikan pedang ninja, bersiap untuk mengepung Charlie dari sayap kiri dan kanan. Seperti yang kita semua tahu, pedang katana dan ninja semuanya ditempa oleh pengrajin papan atas dengan baja tahan karat terbaik. Bilahnya sangat tajam sehingga bisa dipatahkan dengan tiupan. Keempatnya menyerang bersama, dan Charlie akan dipotong menjadi beberapa bagian jika dia tidak tahan sedikit pun. Keempat orang ini bisa digambarkan sebagai pembunuh. Nanako melihat 4 cahaya dingin yang menakutkan di langit malam dan berteriak ngeri, "Tuan, hati-hati." Bab 1767. Keempat ninja dari keluarga Tenglin semuanya merasa bahwa kali ini mereka pasti bisa memberi Charlie pukulan yang pasti. Dan Nanako juga mengangkat hatinya ke tenggorokannya, karena takut akan kecelakaan Charlie. Baginya, bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah membiarkan Charlie melukai dirinya sendiri. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba mundur beberapa meter di tempat. Kecepatannya membuat keempat ninja itu terpana. Mereka sendiri preemptive, dan mereka lebih cepat dari Charlie dalam hal waktu mulai. Selain itu, mereka semua memiliki pedang ninja sepanjang hampir 1 meter di tangan mereka, yang tidak diragukan lagi akan memperkuat jangkauan serangan mereka, memungkinkan mereka memanfaatkan kesempatan untuk bergerak lebih cepat. Menurut pemahaman mereka, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk melarikan diri saat ini. Ini seperti peluru yang akan mengenai dia sehingga orang normal tidak bisa melarikan diri. Namun, Charlie berhasil. Pada saat yang sama Charlie mundur dengan cepat,
token petir sudah ada di sakunya. Kemudian, tangan kiri dan kanannya tiba-tiba mencabut 2 pedang di tangannya, dan menembak satu di udara, dan yang ada di depan 4 orang di depannya dengan kecepatan tinggi. Ketika keduanya mendengar suara shuriken menerobos udara, dan melihat cahaya dingin terbang dengan kecepatan ekstrim, mereka saling mengingatkan, hati-hati. Segera setelah itu, mereka berdua hendak mengelak ke kedua sisi, saat mereka merasakan sakit yang tajam di hati mereka. Orang yang naik ke udara jatuh dengan cepat, dan orang yang pertama kali bergegas menuju Charlie juga langsung berlutut. 2 orang yang berlipat ganda di sayap kiri dan kanan dikejutkan oleh situasi di depan mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini bergerak begitu cepat, benar-benar melebihi mereka lebih dari 1 tingkat. Awalnya adalah tim berempat yang penuh percaya diri, tetapi mereka tidak menyangka bahwa bahkan bulu dari pihak lain bahkan tidak bersebelahan, dan dia akan mematahkan keduanya lagi. Dalam keadaan ini, keduanya tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk menang sama sekali, dan mereka terus menyerang secara membabi buta. Tidak ada cara lain selain mati. Alhasil, keduanya bertukar pandang, lalu tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan bola seukuran bola pingpong dari saku mereka dan membantingnya ke tanah. Segera setelah itu, bola meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan semburan asap hitam dan tebal lainnya menyala. Keduanya memanfaatkan penutup dari 2 awan asap ini, berbalik dan melarikan diri. Charlie mencibir, dan mencabut 2 pedang terakhir dari kulit sapi tanpa terburu-buru, dan menembakkannya ke 2 selubung hitam kabut. Mereka berdua benar-benar melarikan diri saat ini, tetapi mereka tidak menyangka suara terobosan udara masih terdengar di belakang kepala mereka, dan kecepatan menerobos udara sangat cepat, hampir membuat mereka kilatan cahaya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benak mereka sudah mati. Seperti yang diperkirakan. Pedang di kedua tangan menusuk punggung keduanya. Racun yang dioleskan pada bilahnya menyebar dengan cepat, dan mereka berdua mati dalam sekejap. Pada saat ini, guntur samar di langit terus berlanjut. Oleh karena itu, apa yang terjadi di halaman Nanako tidak mengganggu orang lain di Menshan. Melihat ke-6 orang ini telah benar-benar mati, Charlie akhirnya menghela nafas lega. Dan pada saat ini, Nanako, yang tidak jauh darinya, menatapnya dengan air mata, ketakutan, dan kekaguman di matanya. Bab 1768. Master Wade. Nanako tersedak, lalu memutar roda kursi roda dengan kedua tangan dan mendekati Charlie. Charlie mengambil beberapa langkah dengan cepat, mendatanginya, dan bertanya, "Nona Ito, kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Nanako menggelengkan kepalanya, lalu dia tidak bisa mengendalikan wajahnya dan mulai menangis. Pada saat ini, perasaan terbesarnya bukanlah sisa hidupnya, tapi kejutan besar yang dibawa kemunculan Charlie yang tiba-tiba. Melihatnya menangis seolah-olah dia secara emosional di luar kendali, Charlie tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh punggung tangan dinginnya, dengan lembut menghibur, "Nona Ito, berhenti menangis, tidak apa-apa." Nanako menyeka air matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menangis atas apa yang baru saja terjadi." Setelah selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya, tidak menyembunyikan cinta yang dalam di matanya, tersedak dan bertanya, "Tuan, mengapa kamu datang ke Kyoto?" Charlie tersenyum sedikit, "Saya datang ke Jepang untuk melakukan sesuatu. Saya baru saja tiba di Osaka. Kupikir Osaka cukup dekat denganmu, jadi aku datang untuk menemuimu." Saat Nanako mendengar ini, rasa manis di hatinya seakan langsung lumar. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Guru, Anda datang menemui saya karena Anda merindukan saya?" Charlie ditanya olehnya. Dia ingin mencari alasan untuk menyembunyikannya, tetapi tiba-tiba dia merasa bahwa dia datang ke sini sejauh ini. Tindakan ini adalah jawaban yang paling jujur. Saat ini, apalagi yang bisa dia bohongi? Jadi, dia mengangguk ringan, dan berkata dengan agak tidak wajar, "Lupakan." Nanako sangat senang mendengarnya. Meskipun masih ada air mata di sudut matanya, dia tersenyum dan berkata dengan sangat gembira, "Saya tidak menyangka guru masih memikirkan saya, ini benar-benar mengejutkan saya." Lalu dia buru-buru bertanya pada Charlie, "Tuan, bagaimana kamu tahu bahwa saya di Kyoto?" Charlie berkata, "Saya bertemu Tanaka di Bandara Eastcliff beberapa hari yang lalu dan dia memberitahu saya." "Itu dia."
Nanako berkata dengan malu-malu, "Guru, terima kasih telah mengingat saya, dan terima kasih telah menyelamatkan hidup saya hari ini." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu tidak perlu begitu sopan, angkat saja tanganmu." Setelah berbicara, Charlie bertanya lagi padanya, "Saya pikir Anda telah duduk di kursi roda, apakah tubuh Anda belum pulih?" "Iya." Nanako mengangguk lembut, "Sejak terakhir kali saya menyelesaikan game dengan Aosue, saya terluka parah. Saya dirawat di Tokyo untuk jangka waktu tertentu. Saya keluar dari bahaya, tetapi tubuh saya masih gagal pulih. Cederanya, mungkin saja, akan membutuhkan waktu penyembuhan yang lama untuk menjadi lebih baik." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Sebenarnya, saya datang menemui Anda kali ini terutama untuk membantu Anda menyembuhkan luka Anda. Aku tidak menyangka akan menemui hal seperti itu." Nanako tersenyum penuh terima kasih, dan berkata dengan lembut, "Guru, luka saya telah dilihat oleh dokter terbaik di Jepang. Yang mereka maksud adalah sangat jarang menyelamatkan mukaku. Dengan metode medis yang ada, sangatlah sulit. Biarkan saya pulih kembali. Jika saya bisa menyingkirkan kursi roda dalam beberapa tahun, itu akan dianggap sebagai keajaiban medis." Setelah itu, Nanako mengangkat kepalanya lagi, menatap Charlie dengan mata berapi-api, dan berkata dengan serius, "Guru, kamu datang menemui saya sudah sangat tersentuh, ini lebih penting daripada membuat saya berdiri lagi atau pulih. Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu selama periode waktu ini, bahkan aku tidak dapat mempercayainya. Keinginan terbesarku untuk waktu yang lama bukanlah untuk dapat pulih, tetapi untuk melihat Master Wade lagi." Pada titik ini, Nanako mengumpulkan keberanian, meraih tangan Charlie, dan berkata dengan penuh kasih, "Terima kasih, Tuan Wade. Anda di sini, ini adalah berkah Nanako, jika saya bisa bergandengan tangan dengan Guru Wade di tempat ini. Berjalan di salju sebentar, aku tidak akan menyesal dalam hidup ini." Melihat matanya yang lembut, Charlie merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Dia menatapnya dan berkata dengan sangat serius, "Nanako, aku punya cara bagimu untuk menyembuhkanmu dan memulihkanmu ke kondisi sebelum pertarungan." Bab 1769. Mendengar kata-kata Charlie yang tak tergoyahkan, Nanako sedikit tercengang. Dia tidak percaya bahwa cederanya masih memiliki kemungkinan untuk pulih seperti sebelumnya, tetapi ketika Charlie mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa sangat percaya. Jadi, dia bertanya kepada Charlie dengan heran, "Tuan, apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk menyembuhkan luka saya?" Charlie mengangguk dan berkata, "Tapi sebelum aku memperlakukanmu, lebih baik aku memperlakukan mayat-mayat ini." Nanako buru-buru berkata, "Aku akan memanggil kepala pelayan." "Tidak dibutuhkan." Charlie menghentikannya dan berkata, "Saya memiliki sedikit konflik dengan ayahmu di Tokyo. Jika Anda memberitahu pengurus rumah tangga tentang masalah besar seperti itu, dia pasti akan segera memberitahu ayah Anda. Mungkin tidak terlihat bagus saat itu." Nanako bertanya dengan heran, "Guru, apakah kamu melihat ayah saya di Tokyo? Mengapa Anda berkonflik?" Charlie mengangkat bahu dan berkata, "Masalah ini adalah cerita yang panjang. Aku akan memberitahumu nanti saat aku akan mentraktirmu." Nanako menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya ayahku sangat menderita dengan Master Wade." Charlie terkekeh, dia tidak menahan rasa sakit, dia hanya kehilangan sedikit uang. Nanako tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, dia tidak kekurangan uang, dan tidak masalah sama sekali untuk kehilangan." Charlie terbatuk dan berkata, "Dia kehilangan 45 miliar USD. Hah?" Nanako terkejut dengan kata-kata Charlie dan bertanya dengan kaget, 45 miliar USD. "Tuan tidak bercanda, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Aku tidak bercanda, itu benar, tapi aku belum mempertimbangkan apakah itu benar-benar merugikannya." Nanako berkata tanpa ragu-ragu, "Guru, kamu tidak perlu memikirkannya. Uang ini akan dianggap sebagai tanda dari ayah saya untuk saya. Bagaimanapun, Anda baru saja menyelamatkan hidup saya. Hidupku ada di matanya. Lebih dari 4,5 miliar dolar." Charlie tertawa dan berkata, "Kamu murah hati, jadi kamu tidak takut ayahmu akan tahu bahwa dia marah padamu?" Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Jika dia berani marah, maka saya akan lari dari rumah dan pergi ke Cina untuk bergabung dengan Master Wade, dan kemudian tidak akan pernah kembali." Charlie langsung tidak bisa berkata-kata.
Dia tidak tahu apakah Nanako bercanda atau serius. Jika dia serius, dia secara alami akan rela jauh di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa menjelaskan kepada Claire. Pada saat ini, Nanako melihat Charlie ragu-ragu, dan buru-buru tersenyum. Guru, saya membuat lelucon dengan Anda. Anda tidak harus serius, dan bahkan jika saya benar-benar ingin pergi ke Cina, saya harus membeli rumah di Aurous Hill dan menetap sendiri. Tidak akan menimbulkan masalah bagi Master Wei. Charlie menghela nafas dan berkata, aku akan membicarakannya nanti. Aku akan menangani 6 mayat ini dulu. Anda memiliki banyak ruangan di halaman Anda. Yang mana yang tidak umum digunakan? Nanako menunjuk ke sayap barat dan berkata, ruangan itu adalah gudang, tapi karena aku sudah lama tidak kembali, jadi kosong. Charlie mengangguk dan berkata, ini dingin, aku akan mengirimmu kembali ke kamar, dan kemudian menangani mayat-mayat ini. Saat ini selesai, aku akan mengobati lukamu dulu. Setelah luka sembuh, Anda akan memberitahu pengurus rumah tangga di rumah, biarkan mereka membuang tubuh dengan benar. Nanako buru-buru bertanya, Guru, apakah Anda akan pergi setelah menyembuhkan saya? Iya. Charlie mengangguk dan berkata, saya harus kembali ke Osaka. Saya akan kembali ke Cina setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya di sana. Nanako tampak sedikit bingung, dan bergumam, kalau begitu kuharap lukaku tidak akan pernah sembuh. Charlie berseru, jangan bicara omong kosong, ini nasib buruk. Nanako berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, Tuan Wade bisa tinggal di sini selamanya? Karena katamu, kamu hanya bisa pergi jika lukanya sembuh, dan kamu tidak bisa pergi jika lukanya tidak sembuh. Charlie menatapnya dengan senyum tak berdaya, dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan menyembuhkanmu. Bab 1770. Nanako bertanya pada Charlie, Tuan, apakah saya punya kesempatan untuk bertemu denganmu lagi di masa depan? Charlie mengangguk, ya, saya sekarang menempatkan sebagian dari bisnis saya di Jepang, dan saya mungkin sering datang ke sini di masa depan. Itu hebat. Nanako berkata dengan gembira, Guru, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Charlie berkata, katakan. Nanako buru-buru berkata, aku harap kamu bisa memberitahuku setiap kali kamu datang ke Jepang. Jika Anda merasa nyaman, saya harap Anda mengizinkan saya untuk melihat Anda. Selain itu, jika saya datang ke Cina, jika guru juga nyaman, izinkan saya untuk bertemu dengan Anda, oke? Charlie sedikit tersenyum, tidak masalah, aku berjanji padamu. Nanako bersorak seperti seorang gadis kecil dan berkata, kalau begitu aku akan sering bertemu Tuan Wade di masa depan. Charlie tersentuh oleh senyum manisnya, dan suaranya menjadi lembut. Dia tersenyum dan berkata, oke. Saya akan mengirim Anda kembali ke kamar dulu, dan saya akan datang untuk membantu Anda sembuh nanti. Segera, di bawah bimbingan Nanako, Charlie mendorong kursi rodanya dan mengirimnya kembali ke kamarnya. Kamar Nanako memiliki tata letak klasik khas Jepang. Seluruh rumah terbuat dari lantai kayu alami, yang bersih dan rapi serta sederhana dan elegan. Ada meja teh di lantai di dalam kamar, serta lemari buku gaya Jepang dan meja merangkai bunga. Di dinding ruangan, ada banyak karya kaligrafi yang sepertinya ditulis oleh Nanako. Charlie mengirimnya kembali ke kamar dan membantunya masuk ke kamar. Untuk mencegah Nanako jatuh, Charlie memegang tangannya dengan satu tangan, dan menopang pinggangnya dengan satu tangan. Kontak intim seperti itu membuat jantungnya berdegup kencang, dan di saat yang sama membuat dua awan merah Nanako mengapung di wajahnya. Charlie begitu mendukung Nanako, dan atas permintaannya, dia membantunya duduk di kasur di meja teh. Di atas meja teh, ada satu set-set teh Jepang yang indah dan pembakar dupa kecil. Setelah Nanako duduk, Charlie berkata, tunggu aku akan menangani mayat di luar. Nanako memandang Charlie dengan malu-malu, dan berkata, Guru, kesehatan saya buruk dan tidak dapat membantu Anda, jadi saya akan membuat secangkir teh dan menunggu Anda minum. Charlie mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Pada saat ini, 6 mayat yang terbaring di salju setengah terkubur oleh salju. Charlie dengan hati-hati memindahkan mayat ke ruang penyimpanan, lalu melangkah kembali ke kamar Nanako. Ketika dia kembali, ruangan itu sudah dinyalakan dengan dupa kayu cendana yang lembut dan tenang, dan Nanako dengan hati-hati menyikat bubuk matcha dengan mangkuk dan sikat teh ala Jepang. Melihat Charlie masuk, dia buru-buru berkata kepadanya, Tuan, silakan duduk. Charlie mengangguk dan duduk bersila di kasur di depannya.
Sambil menyikat bubuk matcha, Nanako berkata kepadanya, upacara minum teh di Jepang mungkin tidak sama dengan upacara minum teh Cina. Teh di sini diseduh dengan bubuk matcha. Tidak tahu apakah Tuan Wade biasa meminumnya. Charlie tersenyum dan berkata, aku mencicipi upacara minum teh Jepang dengan orang tuaku ketika aku masih muda, dan secara pribadi aku merasa cukup baik. Nanako mengangguk, tersenyum dan berkata, itu bagus. Dengan mengatakan itu, Nanako akan membuat teh untuk Charlie. Tiba-tiba Charlie mengerutkan kening, merendahkan suaranya dan berkata padanya, seseorang telah datang melalui dinding. Ah! Mata Nanako membelalak karena terkejut, apa kamu barusan bersama sedikit orang? Charlie menggelengkan kepalanya, belum tahu, tapi hanya ada satu orang di sisi lain. Mungkin tidak ada di sini untuk menyakiti Anda. Jangan bicara omong kosong nanti, kami akan melakukan apa yang kami lakukan.